seorang anak patuh kepada bapaknya untuk mencerai istrinya jika satu ada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Yang kedua adalah pelanggar syariat, misalnya tidak sholat dan sebagainya. Melanggar syariat yang pasti, yang sudah disepakati, nggak ada khilaf di dalamnya. Kayak sholat, nggak mau puasa. Waduh, naudzubillah ya. Yang kedua adalah jika ada akhlak yang menyakitkan, mulutnya tajam dan sebagainya, itu baru diperkenankan nanti untuk mencerai. Cuman tugas seorang suami semestinya tidak seperti itu dulu, membenahi. Karena mohon maaf, mungkin karena ada masalah cinta di dalam hatinya, harus dibenahi dulu, sehingga seorang suami tidak boleh serta-merta langsung mengikuti. Jadi memang itu pun tidak wajib menuruti, tapi dihimbau saja. Ada yang mengatakan disunnahkan mengikuti permohonan al-afdol, kalimatnya pun tidak pakai sunnah. Ibnu Hajar mengatakan al-afdol, sebaiknya kalau masalahnya ada pelanggaran, sebaiknya kau dengar bapak ibumu, bukan wajib. Sebab apa? Istrimu adalah juga umat Nabi Muhammad. Kalau dia punya pelanggaran, hendaknya kau benahi, kau nasihati, kau benarkan, bawa ke majelis taklim. Jika nanti sudah pada batas waktunya kau gak mau, ya jangan dibiarin. Kamu nanti punya anak dari ibu yang gak bener. Begitulah. Nah, di sini ada hikmah yang perlu kita ambil, bahwa di dalam urusan rumah tangga ini, adik-adik putriku, di dalam urusan rumah tangga, adik-adik putraku yang baru menikah atau mau menikah, ketahuilah, di dalam rumah tangga itu pasti ada problem dan permasalahan. Maka dari itu, jangan segala yang terjadi di dalam rumahmu kau perdengarkan kepada orang tuamu. Ini biasanya dikit-dikit ngadu ke orang tua, sementara orang tua itu mesti punya kecemburuan dan biasanya mendahulukan tidak terima. Oh begitu anakku diperlakukan kayak begini. Dan sisi lain, wahai para orang tua, jangan gampang ikut-ikutan urusan anakmu tuh. Musibah itu biasanya, makanya biasanya belajar rumah tangga itu minimal 5 tahunan. Dalam riset itu paling 5 tahun itu sudah boleh menata. Jadi dalam 5 tahun itu jangan ikut-ikutan, jangan gampang ikut-ikutan. Gimana keadaanmu? Terus orang tua model apa ini? Ini banyak, jadi serba salah, sehingga menantunya itu bingung mau berbuat apa, bingung. Naruh jam saja ditegur sama ibunya, kamu jam kok di sini, urusan sepele. Coba begini, biarkan dia suka-suka rumah tangganya sendiri kok, bukan pelajaran syariat. Ini ada orang tua memang ikut-ikutan, dan coba kalau sudah orang tua ikut-ikutan itu ruwet rumah tangganya anaknya. Cuman sebagai seorang anak hendaknya terbuka atas kritikan dari orang tuanya, terbuka. Tapi sisi lain, wahai para orang tua, jangan ikut campur. Makanya lebih mudah membangun rumah tangga, lebih mudah di saat seorang anak itu membuat rumah yang mandiri. Sebab apa? Orang tua itu adalah tidak cukup dengan akal berbicara kepada anaknya, kadang dengan nurani. Padahal seorang anak itu lapar sehari saja dengan suaminya bisa senyum, tapi ibu-ibunya nggak terima. Seorang istri makan dengan kerupuk dengan suaminya dinikmati, kadang ngerti, pikir masa depan. Abang, kita nabung saja bang, padahal sudah sepakat ya tadi. Bang gimana bang? Padahal yang minta istrinya, kita makan irit saja bang ya. Iya dek, enggak apa-apa. Tak taunya giliran makan kelihatan ibunya, jadi kamu sama suamimu cuma dikasih makan begitu, ya kan? Padahal istrinya sudah nerima ini memang untuk pikiran masa depan. Makanya orang tua yang suka ikut-ikutan merusak juga itu. Ya ini hati-hati nih, para orang tua ini. Jangan ikutkan, biarkan dia belajar. Kecuali ada pelanggaran syariat yang terlihat di mata, itu pun cara negur dia tidak langsung negur. Kamu punya istri gak begitu? Oh tidak. Nak, gimana kabarmu nak? Gimana istrimu? Baik ya bah. Kamu punya tanggung jawab di hadapan Allah ya nak ya. Lihat istrimu dibenarkannya, tapi cara benarkannya yang baik, bukan emosi. Kamu punya istri gak benar tuh, sudah buang saja itu orang. Saya tadi dengar ceramah dari Buya, boleh cerai itu. Baik. Tidak begitu lah ya. Jadi para orang tua jangan mudah ikut campur. Yang menjadi ruwet rumah tangganya anak itu karena orang tuanya suka ikut campur, dikit-dikit sampai tahu detail-detailnya. Dan memang ada seorang suami itu memang tidak tahu itu. Suami itu kalau sudah ketemu sama keluarganya cerita semuanya, habis di rumah tangganya, sehingga istri yang menjadi minder masuk rumah tangga suaminya, minder kayak terkunci serba sana. Kadang seorang suami tidak bisa membela istrinya, padahal istrinya tidak salah, hanya pandangan keluarganya, hanya karena nggak enak kok. Yang ngomong kakak saya, yang ngomong ibu saya nggak enak. Jelaskan, bela itu istri. Berarti sebagai suami tetap menjadi pelindung. Dan engkau menikahi dengan istrimu dengan mitsaq ghalid, disebutkan. Mitsaq ghalid itu apa? Satu ikatan yang luar biasa disaksikan oleh Allah, malaikat. Jangan main-main.
Maka tidak boleh bertentangan di sini. Maka para orang tua ini jangan mudah ikut campur urusan putrimu. Dan wahai pengantin-pengantin baru, kalau punya masalah jangan dikit-dikit nyampe kepada orang tua. Ini adalah masalah juga. Tapi nanti jika ada masalahan, biasanya justru cara menyelesaikan hakam itu dari keluarganya, hakam dari keluarga lagi perempuan, itu adalah untuk menemukan keadilan. Biasanya malah justru ngambil dari orang yang ketiga. Kalau punya masalah, selesaikan secepatnya. Jangan dikit-dikit langsung ngadu ke ibunya, telepon terus, umi di sini gini kemarin air. Padahal ada perempuan juga, perempuan itu ada mukanya muka curhat. Kalau tidak curhat tuh nggak enak sama ibunya. Iya bu, terus gimana nak? Oh tadi itu abang tuh malam datang jam 11 ini. Padahal sudah kasih alasan, bannya bocor, tapi lupa tidak cerita ban bocor. Akhirnya suaminya ngomong, ibunya jadi ngomong, saya pulang malam terus ya. Iya itu sudah 2 malam ini. Sudah begitu listrik mati gini kemarin sayur habis, mau belanja nggak ada motor. Ibunya, sudah kamu pulang aja kalau gitu. Ini ada perempuan yang mudah ngadu, nggak bakal tentrem nanti ya. Ada adik putriku yang pengantin baru dan pengantin tua, itu tolonglah lah, jangan kalau punya masalah jangan gampang ngadu ke orang tuh. Sebab orang tua itu tidak memandang dengan akal saja, tapi memandang dengan hananah, dengan kasih sayang, sehingga gampang tersinggung. Kalau anak laki-lakinya itu diperlakukan nggak bener, itu pasti marah. Kalau anak perempuan dilakukan nggak bener, pasti marah. Padahal perlaku itu kadang-kadang nggak sengaja. Ya, jadi para orang tua jangan mudah ikut campur urusan anak-anakmu, dan para anak jangan dikit-dikit ngadu ke orang tua.